Apa yang harus kita lakukan? Fala taqul lahuma uff. Jangan kamu katakan kepada keduanya kata-kata kata-kata tapala. Dengan itu jangan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, dan juga para pendengar dan pemirsa TV Masjid Raya melalui YouTube yang senantiasa mengikuti program kajian dan halqah baik maghrib maupun subuh di Masjid Raya Baitur Rahman. Kita mulai pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa, yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan mensyukuri berbagai macam nikmat Allah yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua, yang telah kita terima, yang sedang kita terima, dan akan kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan seorang rasul yang tugasnya menyampaikan dakwah dan risalah, li'la'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk menegakkan kalimah Allah yang tinggi dan suci di bumi yang mulia ini, litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, untuk membawa, mengangkat dan mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, dari alam kekafiran menuju alam iman dan takwa, dari alam kesesatan menuju petunjuk dan hidayah Allah, dan dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan akhlak dan ilmu akhlak yang diterangkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Malam ini kita coba melihat mulai ayat 23 surah Al-Isra. Ini adalah pendidikan, bimbingan dan arahan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu memerintahkan kepadamu untuk tidak menyembah selain Allah. Ini mu di sini kepada Nabi kita dan juga kepada kita semua.
yang telah mau beriman kepada Allah. Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allahu Ahad, la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah melainkan Allah. Kalimat ini sangat sering kita baca, kita dengar disampaikan bahwa kalimah la ilaha illallah itu merupakan kalimah yang abadi untuk kita ucapkan di dunia, di alam kubur, di alam mahsyar. Ini kalimat ini qaulus sabit, sebuah perkataan yang telah diteguhkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi kepada hamba-hamba Allah, wabil khusus nih kepada hamba-hamba yang sudah beriman kepada Allah maupun yang belum, Allah qada itu memutuskan, Allah putuskan wajib bagi setiap hamba untuk beribadah kepada Allah. Jadi Rabbuka di sini ka dhamir mustatir takdiruhu ala Muhammad, Tuhan Nabi Muhammad, Tuhan kita semua adalah Allah. Wajib bagi kita untuk menyembah Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Jadi kalau kita sudah beriman, jangan syirik kepada Allah. Jangan kafir, jangan kufur, tapi senantiasa di dalam garis memelihara keimanan, amal soleh, dan berbagai macam kebaikan lainnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk menyembah Allah dan tidak boleh menyembah selain Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah menetapkan, memutuskan dan memerintahkan agar engkau ya Rasulullah menyembah Tuhanmu. Jangan menyembah selain Allah. Allahu na'budu wallahu nasta'in. Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah ya Allah yang kami sembah, dan engkaulah ya Allah tempat kami memohon pertolongan atau perlindungan. Ini pengakuan setiap hari. Berapa rakaat kita sholat, ya sejumlah itu kita mengaku di hadapan Allah. Oleh karena itu setelah mengaku jujur di hadapan Allah, jangan bohong-bohong lagi. Jangan berdusta. Jangan menjadi bohong. Kita pelihara kejujuran. Kita pelihara kebenaran yang sedang kita jalankan, dan kita pelihara hidayah yang sedang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Jangan bosan apabila setiap pertemuan mungkin kita ulang-ulang dengan kalimah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu setelah Allah menerangkan yang baik-baik di atas, Allah tutup, mereka itulah orang yang senantiasa berada di dalam hidayah Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita lihat Al-Quran, kadang-kadang Allah sangat tegas, maka ditiru oleh manusia. Ada SK, ada memutuskan, menetapkan, kan ada. Nah, ini meniru dari gaya Al-Quran. Kalau ketetapan Allah kita jangan melanggar, jangan kita lawan, jangan kita tantang. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melawan Allah. Ini sudah sering kita lihat.
Misalnya kalau hari ini Allah berikan gempa, siapa yang sanggup untuk menahan gempa? Tidak ada. Kalau Allah hari ini memberikan petir yang amat dahsyat, siapa yang bisa buat tangan untuk menghentikan petir itu? Tidak ada. Maka kalimah la ilaha illallah sepertinya udah biasa diucapkan, tapi coba hayati makna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, melainkan kekuatan dari Allah yang amat dahsyat, yang amat agung. Maka kita ini sebagai hamba Allah, jangan hanya pada waktu bencana diberikan kepada kita baru ingat Allah. Di hari-hari biasa kita melupakan Allah. Nah, ini jangan. Maka hendaknya di saat senang ingat Allah, di saat susah ingat Allah, di saat sehat ingat Allah, di saat sakit ingat Allah, di saat kaya ingat Allah, di saat miskin ingat Allah, di saat kita menjadi pejabat ingat Allah, di saat menjadi orang biasa juga ingat kepada Allah. Artinya selalu ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di ayat ini Allah menggunakan kata-kata wa qadha, tidak menggunakan wa'bud rabbaka, tapi wa qadha rabbuka. Dan Allah memerintahkan kepadamu untuk menyembah. Siapa yang disembah? Allah ta'budu illa iyyah. Untuk tidak kamu menyembah kecuali Allah. Berarti kita yang sudah lama mengamalkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan hanya kita baca, tapi coba kita renungkan, coba kita hayati, coba kita buka dada dan hati kita ini untuk memahami Quran. Karena yang disuruh di dalam Al-Quran, kalau sudah kelas tinggi belajar Al-Quran, itu ada dua. Di surah Al-Anbiya ada, di surat Muhammad ada, dengan pertanyaan yang sama. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa tidak kamu mentadabburkan Al-Quran? Ataukah hatimu itu sudah tertutup? Berarti kalau sudah tertutup tidak bisa dibuka lagi, sudah digembok, sudah dikunci. Kita kalau hati ini masih bisa dibuka meskipun sudah tertutup. Misalnya ada orang sekarang usia sudah tua tapi nggak mau sholat. Itu sebenarnya kalau ada orang yang memberikan dakwah kepadanya masih bisa terbuka. Masih bisa dibuka sesuatu yang sudah tertutup. Karena mungkin tertutup karena kebodohannya, tertutup karena kedolimannya, tertutup karena pembangkangannya. Nah, jadi bisa dibuka, belum dicap sebagai orang jahat, belum risyawatun. Kalau risyawatun itu kafir yang sudah nggak mau dengar apa saja dari dakwah dari risalah. Kalau orang kita pada umumnya meskipun dia sering meninggalkan sholat, masih ada kebaikan-kebaikan di segi akhlak. Tapi akhlak yang paling buruk itu meninggalkan sholat. Nah, ini yang perlu dicamkan. Termasuk orang yang berakhlak buruk, mazmumah, tercela, orang yang meninggalkan sholat. Ada orang berpegai lun hana bro akai, cuma hana untuk bayang, pakai cumainan, tidak bagus. Jadi tegakkan sholat, karena diperintahkan oleh Allah menyembah Allah salah satunya dengan sholat. Ketika kita sholat dah mulai itu Allahu Akbar, pengakuan pertama sebelum segala-galanya. Dah mulai itu, dah mulai mengaku apa saja. Orang panggil pun nggak mau kita jawab. HP bunyi pun nggak mau kita angkat kalau lagi sholat. Tapi ada juga orang kadang-kadang karena dia tergesa-gesa nggak ingat bahwa dia lagi sholat, ditelepon oleh saudaranya.
Ai abah tengah sembahyang. Man tengah sembahyang ku pun cope, man ku pun telpon kakarulan sembahyang. Ini kan sudah rusak. Rusak salatnya, enggak boleh. Enggak boleh berbicara di dalam salat. Karena kita sudah mengakui bahwa sudah menyatakan diri di hadapan Allah. Aku menyembahmu ya Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Dan ini adalah ketetapan Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap hamba Allah di muka bumi. Jangan sembah selain Allah. Maka kita kadang-kadang menyenangkan juga kita ikuti zikir-zikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La na'budu illallah. Tidak ada yang kita sembah melainkan Allah. Jadi ada yang menarik kalau kita lihat di segi arti, di segi terjemahannya. Mudah-mudahan yang diucapkan ini menyatu dengan hati. Jangan hanya mencari hal-hal lain melalui zikir. Nah, kita tetap senantiasa bersyukur dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menikmati kalimah-kalimah yang kita keluarkan dari mulut kita. La ilaha illallah, la na'budu illallah. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Yang satu lagi juga itu maknanya, la na'budu, tidak ada yang kami sembah illallah, kecuali Allah. Maka kepada Rasul pun yang sudah sangat alim, yang ayat-ayat Al-Quran sebelumnya sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diingatkan lagi. Dan Allah memerintahkan agar engkau ya Rasulullah menyembah Allah, jangan sembah selain Allah. Perintah berikutnya ini juga kepada Rasul dan juga kepada seluruh orang yang beriman, kepada seluruh umat manusia. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu bapa berbuat baiklah. Nah, di sini tidak ada digunakan bahasa taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ulil amri pun, kalau kita lihat ayat, ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri. Karena kalau untuk Allah, untuk Rasul itu wajib. Untuk ulul amri, kalau dia lakukan yang baik, dia perintahkan yang baik, boleh dilaksanakan. Kalau ada unsur-unsur maksiat, jangan ikuti. Tidak boleh taat kepada makhluk jika mengandung maksiat kepada Allah, walaupun itu atasan kita. Nah, ini harus kita bisa memilah-milah mana yang harus kita laksanakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Tapi kalau perintah Allah, apa saja yang diperintahkan oleh Allah, laksanakan. Apa saja yang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul, laksanakan. Apa saja yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Itu saja cara hidup. Kita punya konsep, punya cara hidup, dan juga cara berfikir kita sesuai dengan tuntunan Allah Rabbul Alamin dan tuntunan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah wa Rasulullah. Artinya nabi yang diangkat oleh Allah dan rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin, penutup dari segala nabi-nabi. Artinya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini jadi pelajaran untuk kita semua, jangan menyembah selain Allah. Berarti keputusannya la ilaha illallah, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Kalimat ini menjadi qaulus sabit, menjadi sebuah perkataan yang diteguhkan oleh Allah.
yang ditetapkan oleh Allah kepada orang beriman. Orang beriman hidup dengan kalimah la ilaha illallah, mati pun dengan kalimah la ilaha illallah. Di alam kubur pun setelah mati teguh dengan kalimah la ilaha illallah. Di yaumil mahsyar pun teguh dengan kalimah la ilaha illallah. Masuk syurga pun dengan berbagai macam pujian kepada Allah. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu semua terucap. Siapa yang mengajarkan kita? Allah. Mengapa demikian? Karena kebiasaan dulu waktu di dunia. Tapi kalau kebiasaan berbohong, tidak beribadah, kebiasaan ini juga muncul sampai dengan yaumil mahsyar. Berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita tidak lupa, saya baca kembali. Ini surah Al-An'am yang dulu pernah kita baca. Ada orang kalau berbakat pendusta dan pembohong, sampai dengan di alam kubur bohong juga. Di alam mahsyar jadi penipu juga. Menjelang masuk neraka pun masih berbohong dengan Allah. Mana ayatnya? Walau tara iz wuqifu 'alan nar. Kalau sekiranya engkau melihat ya Rasulullah, ketika kami halau mereka ke dalam api neraka, ini menjelang ini di alam mahsyar, yang sudah tahu akan masuk neraka, mereka mengeluh dan ingin membohongi Allah. Dengan serentak mereka berkata, banyak ini bukan satu, semua pembohong mengakui dan ingin berlaku jujur. Faqalu, berarti banyak ini serentak orang-orang yang menjelang masuk neraka serentak berkata. Apa perkataan mereka? Ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya Tuhan kami, Engkau kembalikan kami ke dunia. Kami tidak lagi mendustai ayat-ayat-Mu ya Allah. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi hamba-hamba-Mu yang beriman. Kena pengetahuan. Lalu apakah Allah langsung memaafkan mereka? Menurut Quran tidak. Malah Allah nampakkan kesalahan-kesalahan lagi waktu di dunia. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Jadi ketika mereka berdusta, berbohong, ingin kembali ke dunia, berjanji tidak bohong lagi, Allah nampakkan lagi kebohongan-kebohongan mereka. Apa yang dulu mereka sembunyikan itu Allah nampakkan kembali, Allah tambahkan. Ini kamu lihat lagi. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Ketika mereka berbohong, malah Allah nampakkan kebohongan-kebohongannya lagi. Apa yang mereka sembunyikan dulu waktu di dunia. Lalu Allah menambahkan firman-Nya, walau ruddu la'adu lima nuhu an. Kalau sekiranya kami kembalikan mereka ke dunia, mereka akan melakukan kejahatan-kejahatan lagi. Wa innahum lakazibun. Karena sesungguhnya mereka adalah pembohong-pembohong, pendusta-pendusta. Allah buka rahasianya, karena di yaumil mahsyar itu adalah yaumul jam'i, hari Allah mengumpulkan manusia. Yaumut taghabun, hari Allah nampakkan kesalahan-kesalahan manusia. Kalau yang salah dulu di dunia tidak mau bertaubat, mati dalam keadaan kafir, apa saja yang diungkapkan di hadapan Allah, ingin berdusta, ingin berbohong, Allah nampakkan kebohongan-kebohongan lain. Tapi kalau dia bertaubat, Allah hapus segala kekurangan dan kekhilafannya. Ini orang congkak di dunia ini, yang melecehkan
aturan Allah. Apa kata mereka dulu? Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'usin. Mereka berkata, kehidupan di dunia ini hanya permainan dan senda gurau saja, enggak mungkin kami dibangkitkan. Sombong. Ayo apatihi kubunya. Kalau coba kalian dalam kubu ada tak mungkar lagi search pane akhirat. Itu orang suka bicara melecehkan Allah. Dan disebutkan oleh Allah karena dia tidak baca, tidak pernah dengar, tidak pernah mau percaya. Padahal sangat sombong nih orang. Enggak percaya ada kehidupan di akhirat. Mereka berkata kehidupan di dunia ini senda gurau saja, main-main saja. Wa ma nahnu bimab'usin. Kami enggak akan dibangkitkan. Tidak ada itu akhirat. Nah, ternyata ketika Allah berfirman, Allah lanjutkan memberi pengetahuan kepada Rasulullah, walau tara izu kifu ala rabbihim. Ya Rasulullah, kalau sekiranya engkau melihat pemandangan yang amat mengerikan ketika kami halau mereka menuju Tuhan mereka, jadi menuju Allah. Allah bertanya, qala alaysa haza bil haqq. Sudahkah kalian percaya bahwa hari ini adalah hari yang benar? Hari dibangkitkan seluruh umat manusia. Hari Allah nampakkan berbagai macam kesalahan manusia. Qalu bala wa rabbina. Serentak juga mereka menjawab, ya Tuhan kami. Hari ini kami sudah percaya kepadamu ya Allah. Hari ini kami sudah yakin bahwa Engkau Tuhan kami, bahwa hari akhirat itu ada, hari bangkit itu ada. Lalu bagaimana? Apakah Allah mengampuni mereka? Tidak. Karena ini adalah pembohong-pembohong yang kebohongannya abadi sampai dengan yaumil qiyamah. Allah berfirman, qala fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Allah berfirman, maka rasakanlah azab dengan apa yang dulu kamu kufurkan. Ini mudah-mudahan pendengar yang pernah mendengarkan ayat ini mengkaji ulang dan catat. Itu ada di dalam surah Al-An'am ayat 27 sampai dengan 30. Itu adalah pengakuan orang-orang yang menyesali dosa-dosanya, yang menyesali akhlaknya yang buruk dulu waktu di dunia, padahal ilmu akhlak sudah diterangkan kepadanya, tapi dia melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari akhirat itu bukanlah tempat untuk bertaubat kepada Allah. Maka dunia ini namanya min qablu ini, dulu waktu di dunia, kita sekarang masih di dunia. Udah tahap kedua setelah alam kandungan, alam dunia, alam kubur, alam mahsyar, alam surga atau neraka. Jadi ada beberapa tempat lagi. Ini kita bersyukur pada Allah. Apa yang harus kita syukuri? Kita masih berada di garis yang ditetapkan oleh Allah. Qada dari Allah, kita ini termasuk orang baik. Peliharalah kebaikan itu. Kita bukan mempertahankan juara, mempertahankan kebaikan itu mudah. Mempertahankan kebaikan itu sangat mudah. Dengan cara ya terus mau beribadah kepada Allah, jangan bosan. Maka kita lihatlah orang yang beribadah, hari ini orang itu beribadah, besok juga orang itu, besoknya lagi juga orang yang sama. Orang yang lupa kepada Allah terus lupa, terus mencari rezeki setiap hari untuk menyenangkan istri dan anak-anak. Tapi fisiknya luluh, hancur dengan kemaksiatannya, hancur dan musnah dengan pengingkarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat di stop oleh Allah, kamu sampai di sini, ya kan? Liyuqda ajalum musamma. Allah tetapkan jadwal kematiannya, mati, tidak sempat ibadah. Inilah sangat rugi. Maka Allah mengingatkan,
Bukan hanya berfirman dengan kata-kata wa'bud rabbaka, tapi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah, di sini ada dua perintah. Jangan menyembah selain Allah. Yang kedua, kepada ayah dan ibu kamu harus berbuat baik. Ihsan. Berikan kebaikan kepada orang tua kita. Mungkin ada sebagian di antara mereka itu belum Islam, belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi seorang anak tetap berbuat baik. Tapi kalau diperintahkan untuk durhaka kepada Allah, itu jangan mau. Ya kan? Wala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kamu jangan patuh kalau disuruh yang bukan-bukan, misalnya disuruh meninggalkan sholat. Tapi coba pergauli atau istilahnya berbuat baik kamu dengan ayah dan ibumu untuk selama-lamanya. Maka Allah perintahkan berbuat baiklah kepada ayah dan ibumu. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat baik. Nampakkan kebaikan-kebaikanmu kepada ayah dan ibumu. Tadi saya memberikan kuliah di S2, mahasiswa menulis tentang ahkamul Quran, hukum-hukum yang ada di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Salah satu yang dia tulis mengenai berbuat baik kepada ibu bapa itu masuk dalam ahkamul Quran. Artinya hukum Quran yang ditetapkan oleh Allah setelah beribadah kepada Allah, jangan lupa berbakti kepada ayah dan ibu. Karena kalau seorang anak itu sangat berarti pada waktu kecil nih, waktu kecil. Dengan kasih sayang ayah dan ibu, dia tumbuh menjadi besar. Karena pekerjaan anak kecil kadang-kadang apa yang mau diambil? Mau diambil tanah, mau dimakan. Ya, itu. Tisu mau dimakan, udah hampir penuh di mulutnya. Siapa yang memindahkannya? Orang tuanya atau kakaknya. Dia tidak tahu bahwa tisu tidak boleh makan, tapi termakan olehnya. Siapa yang menjaga dan memeliharanya sehingga dia hidup dalam keadaan sehat, tidak makan batu, tidak makan debu, orang tuanya. Maka Allah berfirman, setiap anak itu sangatlah berarti ketika dia itu masih kecil. Nanti akan sampai ayatnya. Sekarang kita lihat dulu apa peringatan Allah. Yang pertama disuruh kita menyembah Allah. Yang kedua disuruh berbuat baik kepada ayah dan ibu. Masih ada yang ketiganya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika orang tuamu salah satu di antara mereka lanjut usianya, ada orang yang panjang umur, apakah ayah atau ibu? Au kilahuma, atau dua-duanya. Ada bapak sudah berusia 90, ibu berusia 85, itu udah biasa, ada di masyarakat. Atau ada juga yang duluan meninggal ayahnya, sejak kecil sudah meninggal ayah. Maka Allah sebutkan, jika mereka masih hidup bersamamu, satu atau dua, bisa saja tinggal satu, apa yang harus kita lakukan? Fala taqul lahuma uff. Jangan kamu katakan kepada keduanya kata-kata kata-kata tapala. Nah, itu jangan. Saya pernah mendoakan waktu di Mekah melihat seorang anak yang sangat sayang kepada ibunya. Ya Allah, tangku bersehat kan anaknya. Apa maksudnya bersehat urungnya? Supaya mangan bantu mak kata bi, karena kebaikan-kebaikannya. Tentu saya yang berdoa, dia tidak tahu. Tapi ini sangat wajar kita berdoa, semoga Allah berikan kekuatan kepadanya supaya dia bisa memberikan pelayanan yang baik kepada ibunya. Tapi di suatu hari pernah dengar juga ada anak ajak
ibunya ke Mekah dan dia mendampinginya sampai sana marah-marah. Ini sengaja saya ceramah malam ini mudah-mudahan ada yang dengar. Sampai di sana marah-marah. Yang namanya orang tua kan terlambat dia. Jangan marah-marah, berikan pelayanan yang baik. Ini Quran. Qadha itu bukan hanya memerintahkan, Allah putuskan kamu harus berbuat baik dan bersabar terhadap ketuaannya, itu maknanya. Aukilahuma, atau dua-duanya sudah tua. Nah ini jadi mudah-mudahan kita selalu didoakan oleh orang banyak ketika melihat anak yang setia kepada ayah dan ibunya. Yang terakhir, wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Dan jangan kamu menghardik keduanya, tapi katakanlah dengan perkataan yang mulia. Jadi kalau misalnya anak bisa bahasa Arab, dipanggil misalnya ya Muhammad labbaik, enggak apa-apa belajar bahasa Arab di rumah. Artinya menyambut panggilan orang tua dengan panggilan yang indah. Bagaimana kalau ayah dan ibu sekalian memanggil Muhammad, dua-duanya kita jawab panggilan ibu terlebih dahulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum